Akhir-akhir ini penggunaan AI dalam investasi itu udah sangat marak sekali ya. Nah, dari maraknya penggunaan AI tersebut, apakah penggunaan AI itu sebenarnya harus dibatasi terutama untuk investasi dan terutama juga investasi saham? Kalau kita bicara AI, umumnya orang akan berpikir AI itu robot. Ya. Karena kalau misalnya kita udah menggunakan investasi menggunakan robot, itu pasti akan ada semacam manipulasi yang akan bisa menggerakkan harga atau seperti transaksi semu untuk pembentukan harga. Nah, ini yang berbahaya. Iya, kebayang kalau pakai robot trading Pak ya, kalau ketika semua suruh buy, harga pada naik. Betul. Kalau semua suruh sell, tiba-tiba bisa turun. Betul. Jadi saya lebih setuju AI itu lebih ke arah membantu kita dalam hal menyajikan dari data-data yang ada, menarik kesimpulan. Akhir-akhir ini penggunaan AI dalam investasi itu udah sangat marak sekali ya. Baik di luar negeri udah pasti dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan AI itu sudah banyak dipakai selain untuk investasi. Nah, dari maraknya penggunaan AI tersebut, apakah penggunaan AI itu sebenarnya harus dibatasi terutama untuk investasi dan terutama juga investasi saham? Gimana tuh Pak? Oke. Kalau kita bicara AI, umumnya orang akan berpikir AI itu robot. Ya. Atau misalnya seperti mobil yang bisa jalan sendiri. Tapi kebanyakan orang bicara, kalau bicara AI terutama dalam investasi, mereka harus berpikir itu robot. Nah, kalau kita udah bicara robot dalam investasi, itu menurut saya harus dibatasi. Karena itu justru merusak apa yang namanya investasi yang sesungguhnya. Itu sebabnya mungkin kenapa di Indonesia itu penerapan robot dalam investasi itu belum diatur dan menurut saya agak sulit diatur. Karena kalau misalnya kita udah menggunakan investasi menggunakan robot, itu pasti akan ada semacam manipulasi yang akan bisa menggerakkan harga atau seperti transaksi semu untuk pembentukan harga. Nah, ini yang berbahaya. Jadi menurut saya AI itu harus diatur bukan untuk yang model seperti itu. Tetapi AI yang bisa membantu kita bagaimana kita bisa menarik kesimpulan dari pola-pola atau informasi yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menarik kesimpulan kira-kira investasi apa yang cocok dengan bantuan AI. Jadi bukan untuk robot tradingnya, San, tetapi untuk membantu kita dalam berinvestasi. Iya, kebayang kalau pakai robot trading Pak ya, kalau ketika semua suruh buy, harga pada naik. Betul. Ya. Semua suruh sell, tiba-tiba bisa turun. Betul. Yang bahaya adalah akhirnya semua orang akan menggunakan itu dan itu saham akan naik semua gitu loh. Nah, itu akan merusak sistem pasar ya terkait dengan transaksi yang ada di market. Nah, jadi menurut saya sampai kapanpun yang terkait robot dalam hal misalnya seperti peraturan yang ada di bursa, saya pikir itu agak sulit atau mungkin sulit sekali untuk itu dilakukan. Karena peran daripada investasi sendiri itu adalah bahwa kita harus memahami investasi yang kita pilih. Ya, kita harus membuat keputusan. Ya, jadi bukan digantikan oleh robotnya. Ya. Robot ini sekali lagi hanya untuk membantu kita sebagai misalnya riset atau ngumpulin data. Lalu dia misalnya ngecek mana nih sentimen pasar yang positif, ke arah yang mana nih? Ke arah mana kira-kira saat ini? Dari data-data yang ada di market saat ini, baik itu global maupun misalnya regional maupun domestik, mana nih kira-kira dari data yang ada ini, kira-kira sama mana nih yang pilihannya cocok ya? Nah, jadi dia menyajikan informasi tersebut untuk disajikan kepada penggunanya, untuk penggunanya menarik kesimpulan dari data-data itu, dia memilih aset yang mana yang dia pilih, ya, lalu efek yang mana dia pilih gitu ya. Karena kalau kita bicara investasi itu ada dua besar, San, alokasi aset dan alokasi efek. Nah, jadi AI itu akan membantu kita dari informasi yang ada, mana nih yang kira-kira saat yang tepat untuk kita masuk, aset yang mana, efek yang mana. Menurut Pak Firman nih, lebih baik membatasi penggunaan AI untuk penggunanya big fund atau retail nih? Retail masyarakat banyak. Lebih baik yang mana? Biar lebih terakomodir lah istilahnya. Sebenarnya dua-duanya ya, ibaratnya dua-duanya sebenarnya AI itu lebih ke arah membantu untuk kita mencari informasi dan menarik kesimpulan
dari data yang ada, dari informasi yang ada. Jadi kalau big fund yang besar biasanya itu akan membantu mereka sama juga San. Lebih Sama efektif untuk ya lebih efektif untuk mereka bisa menarik buat kesimpulan keputusan. dari informasi yang ada. Keputusan apa yang mereka bisa tarik kesimpulan dari data-data yang ada. Nah, kalau yang retail juga sama. Apabila itu sudah tersedia misalnya di market, untuk membantu mereka menarik sebuah kesimpulan data informasi yang ada tersebar di market, ya itu kalau ada ya bisa membantu mereka. Tetapi kalau terkait AI itu dalam hal robot yang melakukan transaksi di market ya di bursa, saya pikir itu kurang baik Itu udah dan itu harus dihindari. berdinamika lagi bursa kita. Betul, gitu, itu sama seperti robot trading yang sekarang ada banyak marak yang kemarin banyak penipuan-penipuan. Iya. Nah itu, jadi menurut saya tetap terkait dengan transaksi harga, itu semuanya diatur seperti sistem yang ada di bursa saat ini, tetapi keputusan membeli menjual boleh menggunakan bantuan tools dalam hal ini AI. Nah, ya berbicara dengan robot, berarti kan kalau robot itu kaku, ya Pak ya. Kan sedangkan kalau kita berinvestasi kan penuh dengan seni membaca kondisi market. Betul. Nah, kalau misalnya kita menggunakan AI, apakah seni itu bisa hilang? Tanda kutip. Menurut saya intuisi ya, menurut saya intuisi atau insting Tetap harus ada menggunakan ya. kita Karena belum tentu data atau informasi yang ditarik ya dari AI tersebut bisa 100% benar ya. Nah, jadi tetap ya menurut saya peran daripada manusia dalam hal ini intuisi atau insting itu juga akan menentukan. Karena sekali lagi yang saya pernah sampaikan bahwa AI itu biasanya nggak punya perasaan, San. Iya, betul. Ya, dia nggak punya insting. Nah, yang punya itu hanya manusia yang punya perasaan dan insting. Jadi menurut saya sekali lagi bahwa AI atau machine learning itu lebih ke arah membantu kita menarik kesimpulan dari ribuan data yang ada, mana kira-kira yang bisa disajikan kepada kita sebagai data untuk kita membuat keputusan dalam berinvestasi. Ini ada pertanyaan nih Pak, gimana perasaan, tanyanya berdua nih aku sama Pak Firman. Kalau pesaing di pasar saham tuh bukan lagi manusia tapi AI. Nah, kalau misalnya, nah itu sebabnya saya meyakini sekali bahwa regulator dalam hal ini pasti tidak akan mau bahwa transaksi yang ada di bursa dilakukan oleh robot. Ya, maksudnya AI robotnya. Kita tahu bahwa fungsi AI itu ada 4. Yang kalau kita bicara robot berarti dia adalah planning seperti mobil tuh yang kalau kita lihat misalnya di Cina itu dalam membuat mobil tuh sekarang ukurannya udah sangat cepat sekali ya dalam pembuatan satu mobil. Nah kalau misalnya digantikan untuk misalnya sebuah transaksi di saham berarti mereka bisa atur di mana kita tahu bahwa harga saham itu ditentukan oleh bid offer ya, supply and demand. Nah, berarti mereka bisa atur dong. Sekarang saatnya ya untuk supaya kita gerakin supaya harga sahamnya naik. Oke, saatnya harga sahamnya turun. Sementara ini yang gerakin adalah robot AI, sementara lawannya retail. Waduh, saya pikir itu nggak fair. Dan saya yakin bahwa bursa dalam hal ini sebagai regulator ya dalam OJK pasti tidak akan mengizinkan itu terjadi. Jadi mungkin peran kita kalau misalnya manusia yang melawan AI, kalau ada yang seperti robot AI ini yang ada dalam transaksi saham, saya pikir kalau itu ada nggak benar. Ya, saya lebih setuju dan mungkin mendukung kalau AI di sini dalam hal membantu kita untuk menarik kesimpulan dari ribuan data yang ada, mana nih yang kita bisa tarik sebagai dasar dari kesimpulan dari data itu, kesimpulan apa yang harus kita buat dalam keputusan kita berinvestasi. Iya, kebayang sih Pak kalau misalnya kita semua investasi atau trading pure pakai robot itu harga akan naik sekali, turun sekali. Jadi nggak ada sideways-nya ya. Betul. Saya pikir itu nggak mungkin. Jomplang ya, gitu. Saya pikir nggak mungkin. Kalau ada robot trading seperti itu, maka yang pasti mereka akan memainkan harga kapan saat naik, kapan saat turun. Dan saya pikir itu tidak baik buat market yang secara real dinamis, ya. Jadi saya lebih setuju AI itu lebih ke arah membantu kita dalam hal menyajikan dari data-data yang ada, menarik kesimpulan kira-kira informasi apa, kesimpulan apa yang saya bisa dapat dari ribuan data yang tersaji di pasar saat ini. Begitu San. Iya. Itu kayak itu pernah dengar sih Pak berita yang mobil Tesla yang nggak ada sopirnya, jadi mereka kan difungsikan oleh robot semua. Ya. Ketika itu mesinnya rusak pada nabrak semua. Itu bisa jadi kayak gitu ya, crash gitu. Betul. Ya. Itu yang saya katakan bahwa
kita tidak boleh, mungkin ada banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI atau robot. Tetapi sebagai kita manusia, kita harus juga percaya bahwa yang namanya sistem itu sangat-sangat mungkin untuk dihack atau misalnya crash ya. Atau misalnya ada sesuatu yang di luar kendali daripada robot itu sendiri. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh mempercayakan 100% pada mesin itu. Tetapi kita harus tahu juga bagaimana cara kerja daripada misalnya mesin itu, setidaknya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini nggak sesuai nih sepertinya, ini sesuai. Oh ini ada sesuatu yang membuat dia bergerak karena ada kondisi seperti ini. Ambil contoh, misalnya, saya melihat ada saham yang dari bulan September tanggal 16 sampai sekarang itu harganya udah hampir 200%. Ya. Nah, sebut aja, tapi nggak boleh ya. Nanti dikira, ingat ya, bahwa penyebutan saham kan di sini bukan udah untuk menawarkan membeli atau menjual. Hanya contoh. Hanya sebagai contoh materi untuk kita edukasi. Nah, kenapa saham itu bisa naik sebegitu rupa? Karena memang pada saat yang bersamaan harga emas tuh lagi naik. Ya. Nah, tetapi ada beberapa saham yang saya lihat ketika itu keluar, sampai sekarang saham itu belum sesuai return-nya dengan saham-saham lain yang bisa memberikan return belasan persen. Pas saya perhatikan, oh ternyata saham itu adalah saham cyclical yang pada saat yang bersamaan harga komoditas lagi turun. Tetapi saya perhatikan bahwa saham itu nggak jauh-jauh, harganya di situ tertahan. Nah, artinya apa? Secara algoritmanya, memang dia menemukan bahwa saham ini memang memenuhi pola dari training data yang dia dapatkan sebelumnya, dari algoritma yang sudah dibuat, dia mempercayai ini masuk dalam kategori saham-saham yang memiliki probability untuk memberikan gain. Nah, jadi kalau kita bicara probability, itu bicara teori kemungkinan. Bisa plus, bisa minus. Tetapi kita yang menggunakan udah dibantu. Yang pertama, keluar dari emosional yang tidak punya dasar untuk membuat keputusan. Yang kedua, kita memiliki waktu yang lebih untuk kita mencari informasi yang lain, untuk kita melakukan exercise terkait dengan hasil pilihan daripada machine learning ini. Oke, bicara dengan machine learning kita ada Vstock AI nih. Nah, untuk pemula, lagi-lagi untuk pemula, apakah Vstock AI itu udah dapat dipercaya dan bisa dipakai oleh pemula? Kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, ya. Nah, itu biasanya akan dibentuk daripada experience mereka. Tetapi dari yang menggunakan, dari yang menggunakannya atau yang menciptakannya itu dibuat berdasarkan algoritma yang dibuat berdasarkan dari training data yang sebelumnya. Jadi dengan kesimpulan, kembali lagi, silakan bagi yang mau menggunakan, tetapi jangan percayakan 100% kepada mesin itu. Anda pun harus belajar apa itu saham, bagaimana saham itu bisa naik, dan bagaimana saham itu bisa turun, apa yang mempengaruhi saham itu naik dan saham itu turun, lalu kira-kira seperti apa mitigasi resikonya, terkait manajemen resikonya seperti apa, money manajemennya seperti apa, nah itu juga harus diperlengkapi. Nah sekali lagi, dia sifatnya hanya membantu kita untuk kita lebih wise, untuk kita lebih memiliki waktu yang lebih untuk kita bisa mengasah intuisi kita betul, untuk kita bisa meng-exercise terkait hasil-hasil daripada machine learning ini. Oke, jadi jangan sampai kita tutup mata atau percaya 100% gitu aja. Betul. Terus kemudian dari Vstock ini ada visi panjangnya nggak Pak? Jangka panjang. Jangka panjang. Fitur terbaru deh. Ya, tentu. Pasti kan fiturnya harusnya banyak nih. Oke. Yang terbaru itu kita sedang melengkapi, yang terbaru yang sudah dilengkapi adalah bagaimana di situ ada satu kelompok di saham-saham yang universe tersebut, ada satu informasi yang disampaikan bahwa ini adalah saat yang tertinggi untuk Anda bisa mendapatkan return. Tetapi ada kemungkinan naik atau kemungkinan turun. Tapi dari reasoning, dari pola yang ada, dia menemukan ini adalah saat yang tepat untuk Anda menjual. Ada kemungkinan turun, ada kemungkinan naik, tetapi menurut dia, ini adalah saat yang tepat untuk Anda menjual. Kalau kita mau menjual, silakan. Kalau kita nggak mau menjual juga silakan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah
yang terdekat bahwa kita melihat juga banyak orang yang bisa melakukan scalping. Ya, apalagi kondisi market kayak begini nih Pak ya. Betul. Nggak bisa kita Ya. beli saham apapun, lagi masih wait and see. Betul. Saya sering menemukan banyak misalnya orang bilang, oke, kita ya mencari 1% setiap trading, gitu ya. 1% setiap hari. Ya, trading dari cuan dari saham ya. Mungkin nggak? Mungkin. Tetapi pertanyaan saya, kalau yang melakukan itu manusia, saya agak ragu. Ya, bagaimana caranya saya bisa menemukan dari 940-an saham lebih ya, untuk menemukan saham yang 1% saya bisa dapat. Nah, itu sebabnya saya butuh sebuah mesin untuk membantu saya menemukan dari ratusan ini mana saham saya memiliki potensi naik. Nah, dalam waktu dekat, mungkin di sekitar sekarang udah ada lagi kita tahap penyempurnaan. Nah, ini bisa digunakan. Jadi bagi nanti mereka yang suka scalping, yang misalnya mereka supaya matanya nggak juling gitu ya untuk melototin itu, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Tunggu nanti kelasnya kita lagi finishing. Nah, itu bisa digunakan bagi mereka yang memang ingin trading for living menggunakan sebagai seorang scalper. Nah, itu juga kita siapkan. Berikutnya juga kita lagi siapkan juga satu fitur bagaimana kita bisa mencari saham-saham yang bisa memberikan stable income ya, dalam bentuk dividen. Ya, dari mana? Ya, di situ nanti ada. Ya, saya nggak usah bocorkan sekarang, tapi still di awal. Betul. Jadi dia nggak usah pusing ya. Bagi mereka yang mencari stable income dari saham, seperti mencari uang sewa dari properti. Nah, ini juga kita lengkapi, nggak lama-lama tahun ini juga akan ada. Oke, si scalping itu juga tahun ini ya? Berarti ada 2 dong Pak? Betul, untuk tahun ini ya? Betul. Nah, kalau teman-teman di sini yang pengen pemula ingin belajar juga ada Pak ya kita kelasnya? Betul, dan kita lakukan setiap bulan. Setiap bulan, ya. Jadi boleh. Jadi mengikuti kelas plus fitur sebulan gratis ya Pak ya? Ya, nah informasinya mereka bisa ikutin Transvision ya, di channel-channel Transvision. Bisa ikut juga di channel seru yang ada di IndiHome. Dan mereka juga bisa ikuti yang melalui acara Akademi Trans 7 yang ada di Trans 7. Oke, teman-teman, demikian all about TikTok hari ini, dan kesimpulannya yang bisa kita tarik adalah tetap ya, walaupun sekarang marak banyak AI, tetap wisdom atau intuisi itu dari diri kita harus tetap dipergunakan. Jadi kita jangan mempercayakan ke AI tersebut 100%, kita terus harus mempelajarinya dan kita juga harus terus mengupgrade diri kita. Oke, demikian all about TikTok kali ini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.